Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Arifah Murni dengan NIM 1916010109 dengan prodi Ekonomi Syariah Bapak C. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester Ekonomi TK bagian yang kedua, yaitu tentang analisis pengolahan data persamaan simultan yang berjudul Analisis Neraca Transaksi Berjalan, Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai Tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya, marilah kita lakukan pengolahan data persamaan simultan pada aplikasi Q9. Langkah yang pertama yaitu kita klik File. Untuk work struktur setnya, saya isikan date regular frekuensi. Untuk frekuensinya kita pilih annual karena data yang dinamis berbasis tahunan. Untuk targetnya saya isikan dari tahun 1990 sampai targetnya 2020. Dan untuk memasukkan data pada workflow inputnya, kita klik Switch. Setelah itu pilih Input Edit. Selanjutnya kita kopikan data yang telah dianalisis dari tahun 1960 sampai 2020. Kita pastikan pada workflow-nya. Selanjutnya kita close dan name menjadi database. Untuk ser 1 sampai ser 12 kita name. Untuk melakukan estimasi persamaan simultan, kita klik Estimate Equation. Memasukkan unitnya yaitu Y1, spasi Y2, spasi C, spasi Y2, spasi log Y3, spasi S1, spasi S2, spasi S4, spasi S5, dan spasi S6. Untuk kolom metodenya kita rubah menjadi CS RS pada kolom yang kedua. Dan instrumen listnya kita isikan variabel S1 sampai variabel S9. Setelah itu kita close. Ini adalah hasil dari persamaan variabel Y1. Untuk menyimpannya kita klik shift dan ini persamaan Y1 yaitu YT sama dengan 8,31
dikurang 0,52 X Y2 ditambah 1,69 Y3 ditambah 0,00 X1 dikurang 0,00 X2 dikurang 1,40 X4 dikurang 0,18 X5 dan ditambah 0,04 X6. Pada kolom koefisien kita lihat nilai konstantanya ada 8,31, yang berarti neraca transaksi berjalan sebesar 8,31 pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, dan inflasi adalah sebesar 831. Untuk variabel Y2, kita bisa lihat probabilitasnya itu ada 0,09, variabel X1 yaitu 0,05, dan variabel X2 itu ada 0,22 dan X4 0,06, yang berarti probabilitasnya lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengolahan data. Selanjutnya, nilai R-square persamaan ini sebesar 0,6652771. Artinya, kontribusi variabel sebesar 65,2771%. Untuk hasil uji simultannya, kita lihat probability statistiknya yaitu 0,00538. Terlihat nilai signifikannya 0,00538 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,00538 lebih kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen. Tahapan selanjutnya adalah kita melakukan uji asumsi klasik untuk persamaan Y1, yaitu yang pertama uji normalitas. Langkah yang pertama yaitu kita klik pilih residual diagnostik dan kita pilih program normalisasi. Ini bisa kita lihat nilai probabilitasnya ada 0,424584 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pengolahan data, atau nilai normalitasnya tidak berpengaruh terhadap persamaan simultan. Yang selanjutnya kita lakukan yaitu uji heteroskedastisitas. Pilih residual diagnostik dan kita pilih heteroskedastisitas. Oke. Ini bisa kita lihat nilai probabilitasnya itu ada 0,7894 yang berarti lebih besar dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh, sehingga uji heteroskedastisitas tidak terdapat pada persamaan simultan ini. Yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Kita klik pilih residual diagnostik dan pilih serial correlation.
Oke, ini kita lihat nilai probabilitasnya 0,0166 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berarti terdapat uji autokorelasi pada persamaan simultan ini. Nah, selanjutnya yaitu uji multikoliniaritas. Kita pilih. Selanjutnya pilih group statistik dan pilih correlation. Yang berpengaruh pada persamaan Y1, yaitu Y2 spasi C spasi Y1 spasi log Y3 spasi X3 spasi X4 dan spasi X5 spasi X6 dan spasi X1. Ini adalah hasil dari uji multikoliniaritas. Selanjutnya kita lakukan tahapan yang kedua, yaitu persamaan Y2. Substitute ini proses. Selanjutnya masukkan rumusnya. Yaitu Y2 spasi C spasi Y1 spasi log Y3 spasi X3 spasi X4 spasi X5 dan spasi X6. Untuk estimation setting metodenya kita ganti pada kolom kedua, yaitu TSLS to test with square. Untuk instrumen listnya kita isikan variabel X1 sampai variabel X9. Yaitu pilih ini adalah persamaan variabel Y2. Kita simpan menjadi persamaan Y2. Untuk persamaan Y2 yaitu Y2T sama dengan min 16,23 min 3,37 Y1 ditambah 3,64 log Y3 dikurang 3,04 X3 dikurang 0,09 X4 dikurang 0,41 X5 ditambah 0,04 X6. Di sini bisa kita lihat nilai konstannya itu ada min 16,23. Artinya variabel Y2 adalah sebesar min 16,23. Untuk variabel Y1 kita lihat probabilitasnya itu ada 0,20 11 dan log Y-nya probabilitasnya 0,2824. Y3-nya itu ada 0,3075 dan X4-nya itu 0,95, X5-nya 0,2868. Untuk X6-nya probabilitasnya itu ada 0,6848. Berarti variabelnya tidak berpengaruh signifikan terhadap pengolahan data karena lebih besar dari 0,05. Selanjutnya kita lakukan uji normalitas untuk persamaan Y2.
bisa kita lihat probability-nya itu ada 0,26690 yang berarti lebih besar dari 0,05. Artinya untuk uji normalitasnya tidak terdapat pada persamaan simultan persamaan ini. Selanjutnya kita lakukan uji heteroskedastisitas. Kita lihat nilai probabilitasnya itu ada 0,7729 yang lebih besar dari 0,05. Berarti tidak terdapat uji heteroskedastisitas pada persamaan simultan ini. Selanjutnya kita lakukan uji autokorelasi. Bisa kita lihat R² probabilitasnya itu ada 0,0575 yang berarti sama dengan nilai 0,05, yang berarti terdapat uji autokorelasi pada persamaan simultan ini. Selanjutnya yaitu kita lakukan uji multikolinearitas pada persamaan Y2, yaitu klik kita tulis grup statistik, pilih correlation. Kita masukkan variabel yang berpengaruh pada persamaan Y2. Yaitu Y1 log Y3, X3 spasi X4 spasi X5 spasi X6 dan spasi X7. Selanjutnya kita klik OK. Ini adalah hasil uji multikolinearitas pada persamaan Y2. Selanjutnya kita lakukan persamaan untuk Y3. Kita masukkan inputnya. Yaitu log Y3 spasi C, spasi Y1, spasi Y2, spasi X4, spasi X5, spasi X6, spasi X8, dan spasi X9. Untuk estimation settingnya pada kolom metodenya kita ganti menjadi TSLS set least square atau pada kolom keduanya. Untuk instrumen listnya kita masukkan variabel X1 sampai variabel X9. Selanjutnya kita klik OK. Ini adalah bentuk persamaan Y3. Kita simpan. Persamaan Y3 yaitu Y3T sama dengan 17,73 ditambah 0,10 Y1 dikurang 0,05 Y2 dikurang 0,49 X4 ditambah 0,08 X5 dikurang 0,00 X6 dikurang 0,00 X8 dikurang 0,03 X9. Di sini bisa kita lihat nilai konstanta pada persamaan Y3 itu ada sebesar 17,73. Artinya variabel Y3 adalah sebesar 17,73%. Untuk variabel Y1
Untuk variabel Y1 bisa kita lihat probability-nya itu ada 0,49, variabel Y2 0,53, variabel X4-nya 0,17, dan variabel X6 0,89, variabel variabel X9 yaitu 0,41, yang berarti variabelnya lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengolahan data. Selanjutnya, pada variabel X5 itu probabilitasnya ada 0,00, dan variabel X8 terdapat variabelnya probability-nya 0,01, yang berarti kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa terdapat atau berpengaruh signifikan terhadap pengolahan data. Selanjutnya kita lakukan yaitu uji normalitas. Yang pertama, kita klik view. Selanjutnya pilih residual diagnosis dan histogram normality test. Ini kita bisa lihat nilai probability-nya itu 0,603110, yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga uji normalitasnya tidak terdapat pada persamaan Y3. Selanjutnya kita lakukan uji heteroskedastisitas. Bisa kita lihat nilai probabilitasnya itu ada 0,0636, yang berarti lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan uji heteroskedastisitasnya tidak terdapat pada persamaan Y3. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Bisa kita lihat rate-nya, nilai probabilitasnya itu 0,0068, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dapat kita simpulkan yaitu terdapat uji autokorelasinya pada persamaan Y3. Terakhir kita lakukan yaitu uji multikolinearitas. Memasukkan variabel yang berpengaruh terhadap persamaan Y3. Yaitu Y1, stasi Y2, stasi X4, dan stasi X5, varian stasi X6, stasi X8, dan stasi X9. Ini adalah hasil dari uji multikolinearitas pada persamaan Y3. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.